He arrived near Miro. Pada musim ini banyak pemain timnas Indonesia yang tampil bersinar bersama klub masing-masing. Di antaranya adalah Jay Itzes bersama Sassuolo, Emil Audero bersama Cremonese, hingga yang terbaru Calvin Verdong bersama Lille. Dibanding Itzes dan Emil, situasi Verdong dianggap lebih sulit karena dirinya harus bersaing dengan pemain yang hampir selalu tampil bagus di tiap pertandingan. Namun hal itu tak membuat Verdong gentar dan malah dijadikan tantangan untuknya. Dan usaha Verdong akhirnya membuahkan hasil. Karena setiap dirinya diberi kesempatan bermain, ia hampir selalu bermain bagus. Seperti yang baru-baru ini ia tunjukkan ketika Lille melawan Angers di lanjutan Liga Prancis. Berkat bantuan Verdong, kini Lille terus naik ke papan atas klasmen dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi PSG. Untuk itu inilah aksi terbaru Verdong saat kembali dimainkan oleh timnya di Liga Prancis. Pada musim ini, keputusan penting dilakukan oleh Verdong ketika dirinya bergabung dengan Lille, salah satu klub di Liga Prancis. Keputusan yang membuat dirinya bisa meningkatkan karirnya dibandingkan sebelumnya yang cuma bermain di Liga Belanda. Karena seperti yang kita tahu, kualitas Liga Prancis dengan Liga Belanda itu sangat berbeda. Mengingat Liga Prancis sudah masuk ke dalam 5 besar liga terbaik di Eropa dibandingkan Liga Belanda yang belum. Selain itu, di Liga Prancis juga ada Paris Saint-Germain, sang juara Liga Champion musim ini. Hal inilah yang membuat Verdong bisa mendapatkan pengalaman lebih setelah bergabung dengan Lille. Namun sayangnya, ketika resmi bergabung ke Lille, beberapa ujian harus dihadapi oleh Verdong. Ujian pertama adalah Verdong harus bersaing dengan Romain Perraud, pemain yang sebelumnya pernah bermain di Premier League dan La Liga. Selain itu, pemain asal Prancis tersebut juga terus tampil konsisten saat bermain bersama Lille. Hal yang membuat Perraud tampaknya sulit untuk digeser. Situasi inilah yang membuat Verdong kemungkinan besar hanya menjadi pemain cadangan. Belum lagi ditambah dengan sambutan yang kurang mengenakan dari fans Lille, yang mana mereka banyak meremehkan Verdong dan dianggap tidak pantas bergabung ke klub yang bermarkas di Stadion Pierre Mauroy tersebut. Di sisi lain, meski pemain yang mendapatkan sambutan kurang mengenakan dari fans, hal ini tidak mempengaruhi Olivier Letang soal keputusannya mendatangkan Verdong. Bos Lille tersebut menilai jika Verdong adalah pemain yang sangat bagus. Calvin adalah pemain dengan pengalaman yang solid, mampu menghadirkan ketangguhan bertahan sekaligus kualitas menyerang di sisi kiri. Dengan sikap positif dan kualitas kemanusiaannya, kami yakin ia akan cepat beradaptasi dengan tim. Profilnya dengan demikian memberikan opsi tambahan bagi Bruno dan staf olahraga di awal musim di mana Lille akan menghadapi banyak tantangan nasional dan Eropa. Kami sangat senang menyambut Calvin dan mengucapkan selamat datang yang hangat untuknya di Doge, kata Olivier Letang dikutip dari CNN. Penampilan bagus Verdong saat melawan Angers. Ujian yang sebelumnya dihadapi oleh Verdong kini perlahan mampu dihadapi dengan mudah. Caranya adalah dengan terus bermain baik di lapangan. Dengan begitu, maka fans Lille perlahan mulai berubah pikiran dan berganti memberikan dukungan kepada bek kiri andalan timnas Indonesia tersebut. Dengan terus bermain baik, Verdong akhirnya juga sering mendapatkan kesempatan bermain oleh Bruno Genesio. Sang pelatih pun senang karena dirinya memiliki 2 bek kiri bagus dan bisa tampil bergantian. Terbaru, kesempatan bermain kembali didapatkan oleh Verdong ketika timnya melawan Angers. Di laga tersebut, Lille menang dengan skor 1-0. Untuk Verdong, dirinya bermain full di laga tersebut dan mampu mencatatkan 1 kali tackle, 1 kali blok, dan 3 kali clearances. Aksi yang membuat Verdong mendapatkan nilai 7,7 oleh FotMob, dan nilai itu bisa saja lebih tinggi
jika seandainya Verdong tidak mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dengan penampilan tersebut kini membuat Verdong telah mencatatkan 7 pertandingan bersama Lille dan telah menyumbang 1 assist. Tentu sebuah awalan yang sangat bagus bagi Verdong, sekaligus momen yang semakin membuktikan jika kepindahannya ke Lille adalah kepindahan yang sangat tepat, meski sebelumnya mendapatkan sambutan yang kurang mengenakan dari supporter Lille. Satu stadion meneriaki nama Verdong. Dengan apa yang ditampilkan oleh Verdong musim ini, tampaknya sudah membuat publik dan supporter Lille mencintainya. Buktinya yang terlihat kemarin sebelum pertandingan melawan Angers dimulai. Waktu itu, penyiar stadion mengumumkan starting line up yang akan diturunkan oleh Bruno Genesio. Saat nama Verdong dikumandangkan, seisi stadion langsung meneriaki nama Verdong bersama-sama. Selain itu juga ada momen menarik lain yang melibatkan Calvin Verdong. Momen itu terjadi ketika para pemain Lille tengah menjalani sesi latihan. Dalam latihan tersebut, Verdong mendapatkan kesempatan berfoto dengan Giroud dan beberapa rekan lainnya. Bagi Verdong, itu adalah momen langka yang dia alami karena berfoto dengan pemain yang pernah meraih gelar Piala Dunia. Sementara bagi Giroud, itu juga momen langka berada satu tim dengan pemain yang berasal dari Indonesia. Misi Lille jadi ancaman serius bagi PSG. Kembali ke Lille dengan kemenangan atas Angers membuat mereka kini berada di posisi 4 klasmen. Skuad asuhan Bruno Genesio tersebut tertinggal 4 poin dari pemimpin klasmen saat ini, yakni PSG. Jika melihat performa Lille di awal musim ini, harusnya mereka bisa menjadi penantang serius bagi PSG untuk memperebutkan gelar juara. Namun jika pada akhirnya gagal, Lille bisa menurunkan target mereka. Targetnya adalah lolos ke Liga Champions musim depan, supaya Calvin Verdong bisa menjadi pemain Indonesia selanjutnya yang akan bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa tersebut. Dengan jatah klub Prancis untuk lolos ke UCL, harusnya Lille berpeluang besar mendapatkannya di akhir musim nanti. Lebih lanjut, setelah melawan Angers, selanjutnya Lille akan kembali bermain melawan Red Star di ajang Europa League. Dalam pertandingan tersebut, kemungkinan besar Verdong akan kembali dimainkan. Karena selama ini pemain berusia 28 tahun tersebut lebih sering dimainkan di ajang Europa League dibandingkan Liga Prancis. Tapi bisa saja Verdong diistirahatkan dan perannya kembali diambil oleh Romain Perraud. Untuk Europa League saat ini Lille berada di papan tengah klasmen, tepatnya posisi 11. Posisi itu didapatkan mereka setelah mampu meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertandingan yang mereka mainkan. Jika ingin lolos ke babak 16 besar, kemenangan demi kemenangan harus didapatkan oleh Lille di pertandingan selanjutnya, termasuk nanti melawan Red Star Belgrade. Jadi itulah aksi terbaru dari Calvin Verdong di Liga Prancis yang kembali mengharumkan nama Indonesia di Eropa.